Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya NIM I4C021078 selaku moderator mohon izin untuk memandu ya jalannya diskusi kita. Kemudian juga untuk notulen kita pada sore hari ini ada Rifda Hasnadina Aiman dengan NIM I4C021079. Alangkah baiknya sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Baik teman-teman, jadi hampir sama seperti pertemuan diskusi kita yang kemarin ya. Jadi pertama kali baik outline-nya terlebih dahulu. Jadi untuk outline pembahasan kita pada sore hari ini kan ada klarifikasi istilah dan konsep, identifikasi permasalahan, analisis permasalahan, dan penentuan penyelesaian kasus. Nah, kalau di pertemuan diskusi kita yang sebelumnya, untuk klarifikasi dialokasikan dengan waktu 10 menit, kemudian untuk identifikasi permasalahan ini 20 menit, brainstorming sekaligus analisis permasalahan ini 45, penentuan penyelesaian kasus ini 20 menit. Mau kita samakan saja seperti diskusi sebelumnya atau bagaimana ini teman-teman? Mau diganti atau mau sama saja? Samakan saja. Baik, sama saja ya. Setuju semua ya, sama saja ya? Iya. Baik. Kemudian yang kasusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini udah pada baca kasusnya ya. Kita kan dapat kasus 1 ya terkait gout dan hiperurisemia. Udah dibaca ya teman-teman? Sudah. Nah, jadi yang pertama terkait kasus ini ada klarifikasi istilah dan konsep. Dari kasus 1 ini mungkin ada dari teman-teman yang masih bingung terkait istilah dan konsep dari kasus 1 ini, mungkin bisa disampaikan di sini, begitu. Waktunya 10 menit dari sekarang ya teman-teman. Izin menambahkan untuk yang klarifikasi ya, nama saya Putri, NIM 080. Mungkin untuk istilah dan konsepnya mungkin kita masih bingung tentang gout akut dan tentang hiperurisemia. Dari saya itu aja. Jadi ada yang mau langsung menjawab, mungkin sudah mulai mencari begitu, atau mau kita tampung dulu? Mungkin menanggapi ya. Silahkan Mbak Ana. Ya, saya Indriana, NIM 77. Mungkin terkait gout itu sebenarnya adalah akibat dari hiperurisemia kronis. Jadi hiperurisemia itu kan peningkatan kadar asam urat. Peningkatan kadar asam urat ini itu bisa menyebabkan pembentukan kristal MSU atau monosodium urat kristal. Nah, hiperurisemia ini tuh terjadi lama atau terus-menerus itu bisa terjadi pembentukan penumpukan kristal MSU itu. Nah, penumpukan kristal MSU misalkan di sendi itu dapat menyebabkan inflamasi. Nah, itu namanya gout gitu. Terus kalau gout itu berarti dia itu serangannya itu tiba-tiba. Jadi kan di kasusnya ini itu pasiennya kan bilangnya dia tiba-tiba itu merasakan sakit luar biasa di pergelangan kaki kirinya. Nah, menurut Tira itu kalau gout akut itu didefinisikannya itu onset serangannya itu tiba-tiba lalu merah, bengkak, sama nyeri di sendinya gitu mungkin untuk yang gout akut sama hiperurisemia. Terima kasih Mbak Ana. Mungkin dari Mbak Putri masih ada feedback lagi? Itu aja. Baik. Dipersilakan untuk teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang ditanya. Aku izin masuk. Iya. Aku tuh sebenarnya masih bingung yang terkait aspirasi cairan itu loh.
Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang sudah memahami terkait aspirasi cairan ini? Eh, saya Winda, NIM 81. Jadi aspirasi cairan itu tuh jadi merupakan suatu tanda adanya gout gitu kan. Nah, tandanya itu adanya kristal MSU pada cairan sendi atau aspirasi topinya gitu. Baik, mungkin dari Mbak Lia masih ada feedback? Udah sih cukup. Terima kasih, Winda. Baik, teman-teman mungkin bisa sambil dibaca-baca lagi. Mungkin ada yang masih dibingungkan kasusnya. Aku izin masuk lagi boleh? Silakan Mbak Lia. Ya, saya Lia NIM 076. Mungkin mau menambahkan kan kasusnya kita hanya ada GOT-nya kan. Kita juga ada dislipidnya kan. Mau nambahkan aja kalau dislipid itu kan kelainan metabolic ya, yaitu ditandai dengan peningkatan maupun penurunan kadar fraksi dalam plasma. Nah, kelainan fraksi ini biasanya adanya kenaikan kadar total, kolesterol LDL, sama trigliserid, serta ada penurunan HDL. Nah, kalau di kasusnya kita, itu tuh kan menandakan dia dislipid karena adanya peningkatan di trigliseridnya dan penurunan di HDL-nya. Terima kasih Mbak Lia. Baik, teman-teman baca lagi, mungkin masih ada yang dibingungkan terkait istilah dan konsepnya. Masih ada waktu 5 menit lagi ya teman-teman. Pak izin masuk? Ya, silakan Indah. Ya, saya izin bertanya ke teman-teman bingung terkait dengan kontras eritema. Nah, itu tuh kayak gimana sih? Sama yang ini, yang 3 plus itu. Masih bingung juga sih. Mungkin ada yang sudah mencari terkait kontras eritema dan edemi. Mungkin bisa sharing ke teman-temannya terkait pemahamannya begitu. Mau izin menanggapi? Iya, silakan Mbak Ana. Saya 77. Mungkin untuk yang tadi kontras eritema ya, kalau saya baca di IRA itu memang eritema itu salah tanda gejalanya dari gout. Kalau saya cari di internet itu eritema itu munculnya bercak merah di kulit. Jadi eritema ini itu tanda gejala dari gout. Lalu untuk yang 3 plus edema itu sepertinya ada penumpuk di sendinya, tapi saya juga belum mengerti sih itu penumpukan cairannya itu apakah akibat dari gout atau bagaimana. Itu tadi penjelasan yang terkait edema. Ya, mungkin sudah mencari terkait kontras eritema ini. Udah, Sil, tadi dijelaskan sama Mbak Ana. Oh iya, baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Baik, masih ada yang ingin ditanya? Kita masih punya waktu 3 menit lagi. Mau ingin bertanya mungkin? Ya, silahkan Mbak Ana. Ya, saya Indriana yang ini ya itu kan di kasusnya ada tidak ada tanda-tanda topi. Topi itu mungkin ada yang udah cari atau gimana gitu, topi itu apa gitu. Ya, silahkan.
Apabila ada yang sudah mencari terkait topi, bisa di sini ya teman-teman. Oke, nama saya Putri, NIM 080. Mungkin saya di sini akan pertanyaan dari kebingungan dari Ana tentang terkait topi. Jadi, bentar. Itu atau tofus biasanya endapan kristal urat yang terbentuk di bawah kulit. Ini kasus asam urat kronis. Nah, topi ini terasa seperti benjolan keras di bawah kulit, tapi tidak menyesuaikan dalam serangan asam urat yang akut atau tiba-tiba ketika si asam uratnya tuh ini menjadi radang dan bengkak kayak gitu. Jadi topi itu kayak penumpukan asam gitu yang jadinya jadi benjolan gitu. Biasanya ada di tangan, di kaki, dan pergelangan kayak gitu. Terima kasih Mbak Putri. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Ini sudah cukup ya teman-teman, waktunya sudah habis, sudah pas sekali 10 menit. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, terkait identifikasi permasalahan. Nah, mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu ya untuk data lab-nya di sini. Yang sudah mencari terkait interpretasi data lab-nya bisa didiskusikan bersama. Silakan. Iya kan, ini lagi nelfon gua, nggak bisa. Tunggu menit ya. Mulai dari sekarang. Silakan. Izin masuk ya. Iya, silakan Mbak Putri ya. Ya, nama saya Putri, NIM 80. Mungkin terkait internet yang saya dapatkan itu untuk asam urat itu nilai normalnya 3,6 sampai 8,5. Nah, nilai untuk pasien itu 11,6. Jadinya dia untuk glukosa darah sewaktunya itu pada pasien 105 mungkin dinyatakan normal. Kemudian untuk trigliseridanya pada pasien 280, bila dilihat nilai normalnya 40 sampai 160 meningkat. Kemudian untuk HDL-nya pasien 25 mg per dl, kalau dibandingkan dengan nilai normal dia menurun. Kemudian untuk leukositnya meningkat. Terus untuk neutrofil segmennya juga meningkat. Yang saya cari cuma hanya sampai di situ mungkin. Untuk terkait LED ini tadi belum dibahas ya, mungkin Izin masuk ya. Saya Priscilia, NIM 076. Kalau buat nilai LED umumnya dia itu nilai normalnya kan kurang dari 15 ya. Tapi di pasiennya itu 45. terima kasih Mbak Lia.
Baik, untuk interpretasi data lab-nya sudah semua ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk pemeriksaan ya. Di sini kan ada ankle radiograph dan aspirated fluid from ankle joint tap. Nah, mungkin bisa dijelaskan, ada yang mencari terkait hal tersebut, bisa didiskusikan bersama di sini ya teman-teman. Saya sih izin masuk. Ya, silahkan Winda. Saya Winda, NIM 081. Jadi saya menemukan tuh, jadi si ankle radiograf itu suatu pemeriksaan pergelangan kaki ada atau tidaknya atau patah. Nah, untuk di pasien ini itu hasilnya negatif. Gitu. Kalau yang terkait from ankle joint tap, ya silakan Mbak Ana. Ya, saya Indriana 677 ya. Mungkin untuk yang aspirated fluid itu kan cairan aspirasi sendi ya. Saya baca kalau di IRA itu salah satu diagnosis definitif itu kan ketika kristal MS itu ditemukan pada cairan sendi. Jadi ini menurut saya sih salah satu diagnosis penunjang dari itu code-nya. Baik. Nah, baik teman-teman, dari interpretasi data lab dan pemeriksaan penunjang yang bahas bersama tadi, mungkin bisa kita diskusikan bersama ya terkait tabel medik yang akan kita masukkan ke dalam form SOP kita ya, diskusikan bersama. Masuk ya? Iya, silakan Mbak Lia. Jadi sesuai sama data lab-nya pasien kita, kan HDL-nya menurun, trigliseridnya meningkat. Itu mungkin bisa sebagai problematic dyslipid. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lia. Kemudian untuk problem medik selanjutnya teman-teman, ada yang sudah menemukan? Saya izin masuk, saya Winda, NIM 81, saya menemukan untuk problem medik gout ya. Nah, untuk subjektifnya itu kaki kiri yang dalam 2 jam menjadi bengkak dan memerah, kemudian adanya nyeri sendi sehingga tidak bisa berjalan. Nah, yaitu pergelangan kaki kiri dengan edema +3 sekitar sendi, adanya hangat jika dipegang, kemudian nyeri 10/10, kemudian adanya radiografi pergelangan kaki, tidak adanya gitu, mohon maaf, tidak adanya radiografi pergelangan kaki, aspirasi dari sendi pergelangan kaki, itu sebesar lebih dari 50 PBC per HPV, dan mengandung kristal birefrigen negatif. Nah, asam uratnya juga 11,6 mg per desiliter. Saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Winda. Baik teman-teman, mungkin adakah yang menemukan problem medik lain? Sepertinya dari
pemeriksaan dari pemeriksaan penunjang dan data lab ini sudah masuk semua. Jadi di sini untuk problem mediknya kita ada dua ya di sini. GOUT, ada GOUT akut dan hiperurisemia sama dislipidemia. Benar begitu ya teman-teman? Iya, benar. Iya. Baik. Kemudian di sini untuk riwayat pengobatan pasien di sini pasien meminum obat eksis niaspan ini diminum 1000 mg per oral sebelum tidur. Nah, ini sudah dimulai 2 bulan yang lalu, di mana ini merupakan untuk ini ya, dislipidemianya. Kemudian ada juga Azol di sini 20 mg PO setiap hari ini untuk karena pasien memiliki riwayat begitu ya. Apakah benar teman-teman konfirmasi? Iya, dari Iya, betul. Terus sih. Nah, berdasarkan riwayat terapinya ini mungkin bisa kita diskusikan bersama terkait tata laksana yang tepat untuk terapi pasien di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman, berdasarkan problem medik ini. dari saya sih cukup. Ya, silahkan Mbak Ana. Enggak, maksudnya dari saya cukup problem mediknya. Oh, iya. Terima kasih, Mbak. Sil, izin masuk. Ya, silakan Bunda. Nah, kan tadi dijelaskan ya sama Mbak Ana. Sebut ada hiperurisemia dulu ya. Nah, itu jadi problem medik gak sih? Atau beda lagi? Saya masih bingung. Ya, mungkin bisa dijawab dari teman-teman terkait pertanyaan Bunda. Ya, mungkin mau menanggapi ya. Kalau menurut saya Indriana ini setuju. Kalau menurut saya hiperuricemia masuk problem medik gout ya. Karena kan emang gout itu kan akibat dari hiperuricemia kronis. Nah, memang ya ini kan pasien itu gout akut. Jadi serangan tiba-tiba dan baru pertama kali gitu ya. Nah, sebenarnya tuh bisa kan terapi untuk penurunan asam urat setelah kita terapi untuk gout akutnya. Jadi menurut saya hiperuricemia itu gabung dengan gout gitu karena apa ya tata laksana terapinya itu masih urutan gitu. Mungkin dari saya gitu sih, mungkin ada yang mau nambahin lagi. Ada feedback lagi dari teman-teman yang lain? Ada bisa kita setujui bersama ya untuk hiperurisemia ini masuk ke dalam pramedik gout atau berdiri sendiri begitu. Mungkin bisa kita diskusikan. Baik teman-teman, mungkin bisa untuk tadi sesuai penjelasan Mbak Ana, untuk hiperurisemia ini apakah akan dimasukkan ke dalam gout ini sekaligus jadi hanya problem medika atau berdiri sendiri? Mungkin mau menambahkan silakan, lagi ya. Saya Indriana ini setuju. Oh iya. Ya, mau menambahkan
Lagi mungkin sebenarnya kalau kan tadi saya bilang kalau misalkan kita itu harus apa namanya kuat akutnya dulu gitu, karena itu kan yang emang serangan akutnya. Nah sebenarnya memang bisa dilakukan setelah serangan akutnya itu reda, diberi obat penurun asam urat gitu kan buat yang hiperurisemianya. Nah namun saya baca di satu jurnal itu menyebutkan bahwa untuk pertama kali serangan itu mereka itu belum direkomendasikan untuk mengkonsumsi obat penurun. Jadi pertama itu dilakukan terapi non farmakologi terlebih dahulu. Nah, kalau saya sih mungkin kalau misalkan nanti bisa diberikan obat penurun asam urat, mungkin nanti dimonitoring terlebih dahulu terkait kadar asam uratnya. Nah, juga untuk memulai terapi obat penurun asam uratnya itu bisanya dilakukan dua serangan akutnya itu mereda begitu. Mungkin nanti bisa kita lakukan monitoring dulu selama 2 minggu itu apakah ada penurunan uratnya setelah dilakukan terapi non farmakologi atau belum. Jadi kalau misalkan masih tinggi kadar asam uratnya itu nanti mungkin bisa disarankan untuk menggunakan obat penurun asam urat. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ana. Baik, jadi di sini untuk problem medisnya ya hanya 2 saja ya. Konfirmasi teman-teman. Iya, Sil. Ya, Iya sebenarnya sih. aku dan Betul. dalam grup. Baik, terima kasih. Baik, kita masih punya waktu 5 menit ya teman-teman. Apabila ada yang ingin didiskusikan lagi, kita identifikasi masalah dalam kasus ini bersama-sama. Mungkin mau menambahkan ya. Silakan Mbak Putri. Nama saya Putri NIM 80, mungkin terkait tata laksana dislipidemia. Nah, untuk tata laksana untuk dislipidemia ini dibagi untuk hiperkolesterol sorry, agak ini sebentar. Jadi untuk dislipidemia itu tata laksananya ada 3 untuk menurunkan hiperkolesteremia, untuk menurunkan hiperda, dan untuk menaikkan HDL yang rendah. Nah, untuk golongan obatnya sendiri mungkin ada beberapa, ada golongan statin, pil acid square, asam nikotinat, ezetimibe, dan inhibitor PCSK9. Nah, sepemantauan kita tadi terhadap hasil kita temukan bahwa trigliserida dari si pasien meningkat. Nah, bagaimana untuk pertimbangan di pemakaian fibrat begitu? Karena yang kita pakai sebelum ini kan adalah niacin. Begitu. Terima kasih Mbak Putri. Oke. Baik. Itu kan tata laksana ini ya dislipidemia ya. Mungkin yang terkait tata laksana GOT bisa didiskusikan teman-teman. Masuk. Ya, silakan.
Anak. Ya, saya Indriana yang 77 ya untuk yang tata laksana akal saya itu kemarin baca dari Bipiro. Bipiro ini itu dia tata laksananya itu dibedakannya itu dan intensitas nyerinya. Jadi ada di baginya itu ada intensitas nyeri sedang dan ringkas nyeri yang berat. Nah kan karena kita itu di sini pasiennya itu intensitas nyerinya kan sudah 10 dari 10 ya. Berarti, nah kalau di Viviro ini itu dia membutuhkan kombinasi terapi untuk yang intensitas nyerinya itu berat. Itu bisa tuh kombinasi terapi colchicine dengan NSAID atau colchicine dengan oral corticosteroid atau NSAID dengan corticosteroid atau colchicine plus intraarticular corticosteroid atau oral corticosteroid plus intraarticular corticosteroid. Terus saya juga baca dari jurnal kalau misalkan nyerinya itu sudah lebih dari 7 dari 0 sampai 10 itu memang direkomendasikan untuk diberikan kombinasi terapi. Gitu. Mungkin nanti kita bisa diskusikan terkait kita mau pilih. Nah, terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Baik, di sini waktunya sudah habis untuk identifikasi permasalahan. Kita lanjutkan ke brainstorming dan analisis permasalahan. Di sini waktunya 4 untuk membahas. Baik, bisa dimulai dari sekarang ya. Jadi kan tadi kita ada problematic gout dan dyslipidemia ya. Mungkin bisa sama terkait rekomendasi terapi yang akan diberikan kepada pasien. Mungkin mau Ya, silakan Mbak. saya Indriana yang 77 ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa harusnya itu kombinasi terapi ya. Jadi antara colchicine plus NSAID. Jadi first line-nya itu colchicine plus NSAID, lalu yang kedua colchicine plus oral corticosteroid. Nah, sebenarnya ini kan pasiennya ada riwayat PUD ya. Berarti kan ada sakit GI-nya. Nah, kan NSAID itu kan punya resiko terhadap lambung gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu kalau misalkan mendingan pakai yang kombinasi colchicine NSAID atau colchicine oral corticosteroid gitu. Teman-teman gimana? Mungkin ada tanggapan gitu. Kan teman-teman? Hasil izin masuk. Ya, silakan. Oh ya, saya Winda, NIM 81. Jadi berdasarkan yang saya baca ya, NSAID kan ada 2 ya, ada non-selektif dan selektif. Nah, jadi pemilihan karena di kasnya ada PUD, jadi disarankan menggunakan NSAID-nya yang CHOX2 gitu kan. Nah, ini tuh lebihkan NSAID non-selektif karena untuk mekanisme kerja dari CHOX2 ini yaitu prostaglandin 2 sehingga tidak berpengaruh ke GI-nya gitu. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan lain teman-teman? Mungkin mau masuk ya. Ya, silakan Mbak Ana. Ya, tapi kan tadi yang Linda bilang NSAID yang selektif ya. Iya kan ya? Iya. Nah, lalu kan yang kombinasi terapi colchicine sama oral corticosteroid atau yang intraartikular. Intraartikular itu kan yang langsung disuntikkan ke
sendinya gitu kan. Nah, saya baca di Dipilo itu kan memang efektivitas evidence-nya dari NSAID, colchicine dan corticosteroid kan, nah mungkin apa ya yang bisa memperkuat lebih milih NSAID itu apa gitu? Seperti efeknya ke dari efeknya ke GI itu lebih rendah, atau misalkan ada kontraindikasi pasien sama penyakit pasien atau gimana gitu, mungkin ada yang udah menemukan. Ya, ada yang sudah menemukan, bisa didiskusikan. Saya izin menambahkan, Ya, silakan Mbak. menanggapi. Saya Winda, NIM 81. Mbak Ana menyarankan juga kalau misalnya nggak pakai EMSA itu bisa kortikosteroid ya, golongan kortikosteroid. Nah, tapi kan di sini pasti penyakit atau penyakit dislipidemia ya kan ya tadi. Nah, berdasarkan yang pada jurnal Brian et al. 2016 ini, di penggunaan si kortikosteroid itu dapat gitu kan, harus dihindari pada pasien dislipid karena dapat meningkatkan serum trigliseridnya dan HDL-nya menurun. Itu sih. Ada feedback dari Mbak Ana mungkin? Ya, mungkin saya dengan individu ya. Kan kortiko kan juga ada yang oral sama intraartikular ya. Intraartikular kan yang tadi langsung disuntikan ke sendinya. Nah, yang untuk intraartikular kan memang kan untuk yang kuat akut, tapi sendi yang terlibat itu kan cuma 1 atau 2. Apa kita bisa pakai yang yang intraartikular itu atau enggak ya? Soalnya kan mungkin emang ini kan pasiennya gasnya itu berat. Nah, nyeri berat, kalau misalkan langsung ke tempatnya kan mungkin efeknya lebih cepat ya untuk nyerinya itu berkurang gitu. Mungkin nggak sih kalau misalkan kita pakai yang injeksi gitu? Mungkin ada Dari teman-teman gimana? Mungkin ada yang mau ngasih pendapat? sambil didiskusikan saja ya. Iya, Ya, silakan. tadi kan pakai yang intraartikular ya. Kalau misalnya kan pasien kita ini itu emang boleh, apakah boleh kalau misalnya ada edema disuntik gitu? Takutnya kan terjadi apa-apa gitu kan, infeksi juga seperti itu. Mungkin bisa dijadikan pertimbangan menggunakan intraartikular si kortikosteroid. Masih ada feedback Mbak Ana? Iya, saya baru ingat kalau pasien ada edema. Kalau misalkan pakai intraartikular, takutnya itu ya, kan edemanya juga di sekitar sendi gitu, takut obatnya juga nggak nyampe ke sendinya gitu kan. Ya berarti ini mungkin pakai di selektif ya kan. Berarti kalau yang di selektif kan yang golongan obatnya kan ada banyak ya, kayak etori, toksik gitu, terus ada cara toksik gitu. Mungkin yang paling efektif itu yang mana ya? Oh, ada yang nyari atau belum gitu? Ya, teman-teman. Jadi di sini kan tadi sudah disepakati ya, pakainya yang NSAID ya, yang COX-2. Nah, mungkin bisa kita diskusikan bersama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ana, kan di golongan ini kan ada beberapa obat yang mungkin bisa tentukan nih mana yang paling tepat buat pasien kita dengan melihat kondisi
pasien kita juga begitu. Mungkin bisa didiskusikan, silahkan. Saya izin masuk. Iya, silahkan Winda. Golongan NSAID non-selective ini bisa digunakan obat itu etorisoksid. Nah, karena lebih memberikan manfaat dalam memperbaikan gejala klinis dan skor nyeri. Jadi lebih efektif dibandingkan dengan obat-obat NSAID yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada feedback dari teman-teman yang lain? Mau masuk Ya, ya, berarti ya saya benar-benar setuju. Berarti kita makanya colchicine sama NSAID ya, yang apa tadi? Heterotoxid lah ya. Nah, terus ternyata dari saya baca di Viviro untuk penggunaan NSAID pasien yang ada penyakit GI itu sebaiknya diberikan bersamaan dengan PPI untuk mengurangi resiko atau efek samping ke GI-nya. Mungkin kayaknya kan kita pasiennya itu kan sudah mengkonsumsi omeprazol ya yang 20 mg oral setiap hari. Nah, mungkin dengan adanya PPI itu sepertinya untuk resiko untuk ke GI-nya berkurang. Jadi mungkin bisa digunakan sih untuk yang NSAID sudah dibilang sama Winda. baik, terima kasih Mbak Ana. Konfirmasi yang untuk gout akutnya ini terapinya menggunakan colchicine, kemudian NSAID selektifnya tadi etoricoxib, sama ada penambahan obat golongan PPI seperti itu ya? Iya, sejauh ini seperti itu. Mungkin ada feedback dari teman-teman terkait problematik gout akut ini? Izin masuk ya, nama saya Putri 580. Saya mau dijelaskan dong, maksudnya kenapa kortikosteroid tadi saya kurang ngerti. Terima kasih. Mungkin ada feedback dari teman-teman terkait tadi pertimbangan antara NSAID dan kortiko. Tadi kan sudah kan ya, kalau tidak salah oleh Winda ya tadi ya, terkait pertimbangan NSAID dan bersama tadi bersama terkait pemilihan NSAID dan kortiko. Ini kenapa dipilih NSAID, mungkin bisa dijelaskan kembali oleh teman-teman agar memahami begitu terkait mengapa kita lebih memilih NSAID. Silahkan. Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, silahkan. Dengar, Winda. Saya izin menjelaskan kembali ya terkait dengan penggunaan dipilihnya NSAID ya dibandingkan kortiko. Nah, kan jurnal yang saya baca ini kalau NSAID-nya itu kalau NSAID-nya itu golongan yang aktif. Nah, di situ tuh tidak ada efek ke GI-nya. Kemudian kalau misalnya kortikosteroid kan yang tadi saya bilang, itu kan kita ada penyakit ini ya, apa sih, dislipidemia. Nah, dia itu bisa meningkatkan trigliseridnya dan menurunkan si HDL. Bisa jadi sebaiknya harus dihindari penggunaan kortikosteroid itu. Seperti itu. Baik. Cukup, Mbak. Udah. Terima kasih, Winda. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan
atau mungkin terkait gout akut ini kan tadi kan sudah dijelaskan pemilihan obatnya itu kan kita pakai colchicine, etoricoxib, dan PPI. Nah, tapi kan tadi belum dibahas ya mengenai dosis yang digunakan untuk apa. Mungkin bisa didiskusikan bersama terkait dosis yang tepat berdasarkan guideline untuk pasien kita begitu. Silakan teman. Mungkin mau masuk ke Sil. Silakan Mbak Ana. Jadi untuk yang dosis yang colchicine itu karena ini untuk serangan dia itu diberikannya 1 gram saat pertama kali pemberian, kemudian dilanjutkan 1 jam kemudiannya itu dosisnya menjadi 0,5. Sebentar. Oh ya, maaf. Jadi colchicine itu dosisnya 1 miligram, lalu diikuti satu diberikannya 0,5 miligram. Kemudian untuk yang heterocox, saya baca dari jurnal bahwa yang efektif itu dosisnya 120 miligram 1 kali sehari. Nah, itu seperti digunakannya itu selama 7 hari. Kalau yang dari saya temukan sih baru itu ya, untuk dosis yang colchicine sama NSAID. Terima kasih Mbak Ana. Kemudian untuk PPI-nya, apakah sudah ada yang mencari? Masuk ke Ya, silakan Mbak. saya Indriana. PPI-nya kita ngikutin dari yang obat yang sudah dikonsumsi pasien ya. Jadi dosisnya omeprazol itu 20 mungkin untuk sekarang dosisnya segitu. Mungkin nanti bisa dicari lagi. Baik, terima kasih Mbak Ana. Jadi sebelumnya ya, terapi yang telah diterima pasien yaitu omeprazol 20 mg. Iya, untuk sekarang begitu. Untuk proteksi terhadap baik Ana. Baik, untuk gout akut ini apakah ada yang masih ingin ditanyakan lagi teman-teman? Cukup ya? Mungkin lanjut ke problem medik selanjutnya ya. Untuk Iya, boleh sih. mungkin bagaimana Indah? Iya, sudah cukup. Ya, baik, terima kasih. Kemudian lanjut ke problem medik selanjutnya ya. Ini terkait mungkin bisa kita diskusikan bersama untuk terapi yang akan kita rekomendasikan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien. Izin masuk ya. Ya, silakan kali ya. Menanggapi yang mungkin dari Mbak Putri kan tadi kan di atas itu menyebutkan bisa nggak sih mempertimbangkan penggantian niasinnya? Iya. Iya betul, bukan Mbak Putri. Iya, betul. Nah, mungkin saya setuju dari yang Mbak Putri bilang, katanya mempertimbangkan, karena di Perkeni 2021 itu juga niacin itu kan masuk ke dalam golongan asam nikotinat, menyebabkan ADR yang berupa gout. Nah, kemudian jadi perlu menjadi golongan asam fibrat karena di sini juga asam fibrat ini ini menurut Perkeni 2021 juga ini dapat menurunkan trigliseridnya dan juga meningkatkan kadar mungkin bisa diganti dengan si fibratnya. Gitu. Mungkin ada feedback dari teman-teman.
izin masuk ya sih. Iya, silakan. Berarti si asam nikotinat ini memiliki efek lain ya, begitu ya? Iya. Ya, Oke. Mbak. Mau nanya satu lagi, Li. Untuk terkait dosis yang akan digunakan pada penggantiannya itu berapa ya? Kalau di Pionas, untuknya kan pakainya fenofibrat, dia lebih signifikan kan. Dan juga diberikan dosis itu 1 kali 300 mg sehari. Izin masuk boleh? Ya, silakan Rifda. Ya, saya Rifda Hasnadana Aiman, NIM 079. Izin bertanya, tadi kan Mbak Lia, Mbak Putri itu, Mbak Lia bilang bisa dipakai asam fibrat ya, golongan asam fibrat. Nah, terus tadi dipilihnya itu fenofibrat dosisnya 1 kali 300 mg. Nah, itu tuh kenapa dipilihnya yang fenofibrat gitu? Mungkin ada feedback dari teman-teman? Iya. Ya, silakan Mbak Lia. Kenapa lebih dipilih yang fenofibrat? Karena di sini di patch card Apple 2012, fenofibrat itu lebih signifikan dalam menurunkan kolesterol, LDL, dan juga trigliserid, serta dapat meningkatkan HDL, itu juga dibandingkan dengan gemfibrosil. Baik, terima kasih Mbak Lia. Mungkin dari Rifda? Dari saya cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Rifda. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Masih ada yang dibingungkan terkait terapinya, bisa kita diskusikan bersama, kita cari solusinya bersama, begitu. Terima masuk tuh. Ya, Mas. Nih, saya Dianan 77 ya. Jadi kan ada yang pergelangan kaki kiri itu ada edema sekitar sendi. Saya itu bingung, ini edemanya itu apakah karena si goutnya atau gimana gitu kan di penunjang yang di yang itu diagnosis penunjang itu kan ada yang itu kan WBC-nya ada lebih dari 50 ya. Jadi tuh masih bingung gitu loh. Berarti kan ada peningkatan leukosit ya di sini. Mungkin ada yang udah tahu apakah ini apa di code itu emang menyebabkan adanya edema atau pembengkakan dan bisa meningkatkan leukosit atau bagaimana? Mungkin ada yang udah tahu atau udah nyari. Ya, silakan teman-teman. Apakah sudah ada yang mencari terkait?
Jadi teman-teman mungkin masih bingung ya terkait ini ya, untuk edemanya apakah disebabkan karena GOT atau karena lain gitu. Kita tampung dulu untuk nanti ditanyakan kepada ibu atau bagaimana teman-teman, atau ada yang sudah mendahului terkait hal tersebut? Ada yang sudah mencari? Iya, mungkin mau masuk ya. Kebiasaan Indriana yang itu sebenarnya tuh saya bingungnya apakah ini edemanya itu bisa ada infeksi. Ini biasanya meningkat ya lebih dari 50, maksudnya apakah ada bisa indikasi ada infeksi gitu, tapi belum kurang mengerti gitu. Ini edemanya sebenarnya karena goutnya atau bagaimana? Nanti bisa ditanyain ke ibunya sih kayaknya. Kalau misalkan kita semua juga bingung sih masalah yang edema yang itu. Baik, Pak. Mungkin kita tampung dulu ya teman-teman untuk pertanyaan dari Mbak Ana terkait GOT-nya ini sih atau bagaimana. Mungkin kita tampung dulu, nanti kita tanyakan ke Bu Dewi seperti itu. Ya, boleh sih. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Masih ada yang bingung terkait kasusnya, terkait rekomendasi terapinya? Mungkin bisa sambil dibaca kasusnya teman-teman. Mungkin kita menemukan yang masih dibingungkan, begitu bisa kita diskusikan bersama. Kan tadi di sini kan ini ya, konfirmasi ulang saja ya. Jadi kan di sini untuk di kasusnya kita ini, itu kan kita yang untuk yang problem medik pertama, itu kan ada GOT akut ya. Nah, untuk GOT akut ini kita tadi sudah menyetujui ya untuk terapi yang direkomendasikan itu untuk kolkisin itu diberikan 1 mg saat pemberian pertama. Kemudian setelahnya itu diberikan 0,5 mg. Kemudian juga ditambahkan etorikoksib, di mana etorikoksibnya di sini diberikan 150 mg 1 kali sehari, ini diberikan selama 7 hari. Kemudian untuk menurunkan resiko GI-nya, ini kita tambahkan PPI yang sudah diberikan kepada pasien. Nah, di sini ada omeprazol 20 mg. Konfirmasi, izin konfirmasi benar seperti itu ya, teman-teman? Benar-benar. Iya, benar. Ya. Kemudian untuk problem medik yang kedua, di sini kan ada di mana tadinya ini kan pasien menerima niacin ya. Kemudian tadi disampaikan untuk diganti menjadi golongan asam. Nah, di sini yang dipilih adalah fenofibrat karena di sini si fenofibrat ini lebih menurunkan trigliserid dan meningkatkan HDL secara dibandingkan gemfibrozil. Nah, untuk fenofibrat sini diberikan dalam dosis satu kali sehari 300. Ya, izin konfirmasi benar seperti itu ya teman-teman untuk rekomendasi terapi dari dislipidemianya. Benar. Ya, Lanjut. Lanjut. Baik. Kemudian untuk tadi yang masih ditanyakan dari Mbak Ana itu temanya kan di sini kan pasien WBC-nya ini kan tinggi ya lebih dari 50. Nah, ada kemungkinan ada peningkatan leukosit. Nah, ini ada kemungkinan itu kan. Nah, masih dibingungkan terkait edemanya ini apakah karena gout atau bagaimana. Nah, ini kan belum kita temukan terkait jawaban dan nanti mungkin bisa kita tanyakan bersama-sama kepada Bu Dewi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Nggak cukup.
Mungkin bisa lanjut aja sih. Baik. Ini kan kita masih ada waktu 15 menit. Mau kita cukupkan di sini saja ya? Kita lanjut. Iya, betul. Sil, lanjut. Lanjut aja. Betul. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penentuan penyelesaian kasus. Ini kita berikan waktu 20 menit. Akan tetapi ini tadi Bu Dewi menyampaikan bahwa pukul 45 kita sudah harus kembali ke main room ya. Kita sepakati saja mau sampai pukul berapa teman-teman? Mungkin bisa langsung ke monitoringnya saja, sepertinya sudah ada penyelesaian kasusnya sekalian yang di atas begitu sih. Menurut saya begitu. Iya, Sudah siap. cukup ya untuk penentuan penyelesaian kasusnya sudah disimpulkan seperti itu tadi ya untuk rekomendasi terapinya. Baik, mungkin lanjut saja ke monitoringnya. Bisa didiskusikan bersama teman-teman. Silakan waktunya mungkin sampai pukul 4:03 ya untuk alokasi waktu kembali ke main room ya. Seperti itu bagaimana? Iya. Yes, ya. Ya. Mungkin mau masuk Mulai 4:03 silakan. ya, mau masuk. Ya, silakan Mbak Ana. Ya, untuk yang saya Indriana 77, untuk yang monitoring gout-nya itu kita melihat dari perbaikan gejala gout-nya, terutama tuh pada nyerinya. Jadi kita lihat apakah nyerinya itu berkurang atau tidak. Kemudian dilihat dari penurunan asam uratnya, apakah jadi untuk asam uratnya itu seharusnya kadarnya itu kurang dari 6 akut gout-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ana. Izin Itu tadi masuk. sudah disampaikan terkait gout-nya ya. Iya. Silakan Mbak Putri. Silakan. Langsung aja untuk monitoring terhadap penggantian niacin kepada fibrat ya. Iya. Jadi monitor tetap dimonitoring nilai TG dan HDL-nya dan kemungkinan adanya komplikasi di mana dipantau dan kreatinin fosfokinasenya selama 6-12 minggu setelah pengobatan dimulai. Kemudian kadar transminase sebelum dan sesudah 3 bulan setelah pemberian asam fibrat menurut Perkeni 2021. Gitu saja. Baik, terima kasih Mbak Putri. Oke. Baik ya teman-teman, untuk monitoringnya apakah ada yang ditambahkan lagi? Cukup. Baik, jadi bisa kita simpulkan di sini ya. Jadi untuk penentuan untuk penyelesaian kasusnya untuk monitoring di sini, untuk monitoring yang problematic gout akut di sini kita lakukan monitoring untuk gejala goutnya. Perbaikan di mana seharusnya terjadi penurunan asam urat dan asam urat pasien ini seharusnya adalah kurang dari 6 mg per desiliter. Kemudian problematic dyslipidemia untuk penggantian niacin ke fenofibrat ini dilakukan trigliserida, HDL, kemudian juga dilakukan monitoring terkait kemungkinan terjadinya komplikasi dari kadar kreatinin sampai 12 minggu. Kemudian tadi juga ada kadar SGOT, SGPT, serta kadar transaminase. Seperti itu ya, izin konfirmasi teman-teman. Ya. Ya. Kemudian tadi untuk hiperurisemianya di sini benar digunakan terapi non farmakologis ya? Iya, mungkin nanti pertamanya dilakukan terapi non farmakologis sekaligus dimonitoring untuk kadar asam uratnya. Terima kasih Mbak Ana. Ya. Izin masuk, Sil. Silakan Winda. Ya, saya Winda. Jadi untuk terapi non farmakologi untuk hiperurisemia ini, yang pertama adanya perubahan gaya hidup pada pasien ya, diet. Nah, dan harus menghindari makanan yang tinggi purin. Kemudian latihan sekitar 3-5 kali seminggu selama 30-60 menit dengan
latihan fisiknya itu kekuatan otot, mobilitas otot dan sendi, dan ketahanan kardiovaskular. Seperti itu. Baik, terima kasih Winda. Ya. Silva, izin masuk ya, boleh? Ya, silakan Mbak Lia. Mungkin mau menambahkan buat terapi non-farmakologi yang diselipitnya ya. Yang pertama itu ada aktivitas fisik, mungkin bisa pasiennya buat olahraga minimal 30 menit, seperti jalan cepat, kayak gitu. Terus ada diet rendah kalori sama sayur, buah-buahan, dan tinggi-tinggi serat. Terus juga kurangin makanan yang berlemak, kayak gitu paling. Baik, terima kasih Mbak Lia. Baik, sedikit saya simpulkan di sini ya. Jadi untuk terapi non-farmakologi si hiperurisemia ini melakukan diet di mana menghindari makanan yang tinggi purin, kemudian olahraga selama 30 sampai 60 menit, di mana ini olahraga yang dilakukan yang melatih otot, sendi, serta ketahanan kardiovaskuler. Terapi non-farmakologi dari dislipidemia ini melakukan aktivitas fisik ini selama 30 menit ya, seperti jalan cepat, seperti itu. Kemudian rendah kalori, makan makanan sayur yang tinggi serat, sayur dan buah yang tinggi serat, kemudian juga mengurangi makanan yang berat, teman-teman. Iya, betul. Baik, untuk waktunya sudah habis sepertinya teman-teman. Mungkin kita cukupkan ya diskusi kita pada sore hari ini. Apabila masih ada yang kita bingungkan, masih ada yang perlu kita diskusikan, mungkin bisa kita diskusikan nanti belakang layar ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya, atas segala usaha dan semangatnya pada sore hari ini. Cukupkan. Semoga kita hasil dari diskusi kita ini bermanfaat dan hasil CBL kita nantinya nilai CBL kita dan memuaskan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman atas semangatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.